Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMK Tam bersama saya Misbahul Munir. Kali ini akan bercerita tentang kapan ditentukannya tahun Hijriah. Jadi perlu diketahui bahwa ketika zamannya Kanjeng Nabi itu belum ditentukan tahun Hijriah. Tentang bulannya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir itu sudah ada. Tapi tentang penentuannya tahun itu belum ada. Lah, hal itu dimulai ketika pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tepatnya dalam kitab Bidayah Nihayah karya Syekh Ibnu Katsir Al-Waqidi itu bercerita pada tahun 16 Hijriah itu terjadi kasus ada orang itu mempunyai kwitansi jatuh tempo membayar hutang, tetapi di situ tidak ada tahunnya. Nah, makanya ditanyakan lagi, ini memang sudah jatuh tempo membayar hutang pada bulan Sya'ban, tapi tahun kapan? Apakah Sya'ban yang kemarin, Sya'ban yang tahun ini, atau yang akan datang? Nah, jadi rancu. Karena apa? Pada waktu itu belum ada tahun untuk umat Islam. Maka para sahabat akhirnya musyawarah dipimpin oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi musyawarah ini bagaimana kita sebagai umat Islam harus punya tahun sendiri. Nah, kemudian ada yang usul, Khalifah saya usul, Amirul Mukminin saya usul. Bagaimana kalau ikut tahun Romawi saja? Pakai tahun Masehi gitu. Ada yang usul lagi, bagaimana kalau kita bikin tahun lagi? Dimulai kapan? Ya dimulai ketika Kanjeng Nabi lahir. Ada yang usul lagi, bagaimana kalau tahun umat Islam ini dimulai dari ketika Kanjeng Nabi diutus jadi nabi. Nah, kemudian ada lagi yang usul untuk tahun Hijriah ini dimulai ketika Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, setelah berbagai diskusi, akhirnya Sayyidina Umar ini lebih cocok bahwa untuk tahun umat Islam ini dipilihlah dimulai dari hijrahnya Kanjeng Nabi dari Makkah ke Madinah. Nah, itulah yang diusulkan oleh beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Akhirnya hal itu disetujui oleh Sayyidina Umar. Maka dari hasil musyawarah itu kita bisa menikmati punya tahun baru sendiri, yaitu tahun baru Hijriah. Lah, akhirnya dipilihlah bulan Muharram sebagai awal tahun Hijriah. Nah, gitu. Sebenarnya ini ada bahasan sendiri mengapa kok disebut Muharram, Safar, tapi pembahasannya nanti malah panjang melebar. Di sini saya tidak akan membahas tentang sejarah itu. Kita akan melihat budaya kita di masyarakat itu ketika akhir tahun kok ada yang baca doa akhir tahun. Kemudian setelah maghrib itu baca doa awal tahun. Ini sebenarnya ini apa itu? Apakah boleh atau tidak? Kayak gitu. Kalau kok ditanya dasar secara khusus, dalil secara khusus, nah, saya pribadi belum ketemu kayak gitu. Jadi dalilnya adalah dalil umum, yaitu ud'uni astajib lakum. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah. Lah, alangkah indahnya ya ketika akhir tahun kita pun berdoa pada Allah, awal tahun pun kita sambut dengan doa pada Allah. Kayak gitu.
Nah, ini ternyata sudah diamalkan oleh para ulama kita, bahwa bahkan Al-Hafidz Imam Jalaluddin As-Suyuti pun mengatakan tidak masalah tentang doa yang biasa kita amalkan itu. Kenapa? Karena memang secara umum itu sesuai dengan perintah Al-Quran untuk berdoa, kemudian isinya pun tidak bertentangan, karena isinya secara garis besar adalah minta ketika akhir tahun itu minta seluruh dosa kita pada tahun itu adalah diampuni oleh Allah, ya gitu. Dan ketika permulaan tahun minta dijaga dari gangguan setan, ya gitu. Maka itu pun sangat baik untuk diamalkan, ya gitu. Dan ketika tanggal 10 Asyura nanti akan ada amalan-amalan khusus lagi dan sebagainya, kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita berjumpa dalam channel berikutnya yang membahas tentang ada apa di bulan Muharram itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.